Kita mulai ya. Baik, Bu. Ya, supaya apa ya, sebelum jam 6 mungkin selesai gitu ya. Sebelum maghrib minimal. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini pertemuan kita yang kedua. Sehat semua ya? Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah, Bu. Ya, terlihat kok dari wajah-wajahnya itu ceria-ceria semua. Ya, pematerinya pun sudah siap. Siapa kali ini? Saya belum buka nih, sebentar. Pematerinya siapa aja? Ada saya, ada Afra Taskia, ada Delia Nur Pratiwi, Bu. Oke. Ya, silakan untuk kelompok 1 memaparkan makalahnya terkait tentang perpustakaan dan pendidikan. Ya, silakan kelompok 1. Dan sebentar, dan untuk teman-teman yang lainnya mohon menyimak dan kemudian nanti bisa langsung menambahkan atau menambahkan atau membantah mungkin. Dan anggap aja yang pemapar ini adalah para ahli-ahli pendidikan yang berbicara tentang perpustakaan. Jadi kita nih kalau dalam memaparkan materi itu kita anggap aja lah kita ini ahlinya gitu kan, ahlinya, sehingga kita tidak kaku atau tidak tidak ya pede aja dalam memaparkan makalah kita. Ya, silakan kepada kelompok 1 untuk memaparkan makalahnya. Ibu, saya minta tolong buat Nadi share screen ya, Bu. Nggak apa-apa kan? Soalnya laptop saya nggak bisa. Maksudnya? Saya minta tolong Nadi buat share screen PPT-nya. Soalnya laptop saya nggak bisa. Jadi nanti share screen PPT-nya dari Nadi. Ini di-share sekarang aja, Dek. Iya, Nadi. Udah kelihatan belum, Dek? Udah. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang pendidikan dan perpustakaan. Kepada yang terhormat Ibu Lolita Sari selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen perpustakaan dan teman-teman sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Nah, perkenalkan untuk kelompok kami ini terdiri dari 3 orang. Yang pertama, saya sendiri, Ade Fitriana, dan 2 rekan saya, yaitu ada Afra Taskia Wedelia dan Adelia Nur Pratiwi. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Adelia Nur Pratiwi. Baik, yang pertama, ada pengertian pendidikan menurut
Menurut UU Sisdiknas nomor 20 tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Yang kedua yaitu ada pengertian pendidikan menurut ahli. Yang pertama menurut Profesor Haji Mahmud Yunus dan Martinus, pendidikan adalah suatu usaha yang dengan sengaja dipilih untuk mempengaruhi dan membantu anak yang bertujuan meningkatkan ilmu pengetahuan, jasmani, dan akhlak sehingga secara perlahan bisa mengantarkan anak kepada tujuan dan cita-citanya yang paling tinggi. Yang kedua ada Ki Hajar Dewantara. Pendidikan merupakan tuntutan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Adapun maksud dari pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak tersebut agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Selanjutnya, yang ketiga, menurut Haji Horne, pendidikan adalah proses yang terus-menerus atau abadi dari penyesuaian yang lebih tinggi bagi makhluk manusia yang telah berkembang secara fisik dan mental, yang bebas dan sadar kepada Tuhan seperti termanifestasi atau terwujud dalam alam sekitar intelektual, emosional, dan kemanusiaan dari manusia. Menurut H. Rahman dan Husnah, pendidikan adalah suatu kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan umum seseorang termasuk di dalam peningkatan penguasaan teori dan keterampilan, memutuskan dan mencari solusi atas persoalan-persoalan yang menyangkut kegiatan di dalam mencapai tujuannya, baik itu persoalan dalam dunia pendidikan ataupun kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu ada tujuan pendidikan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1985 yang berisi bahwa tujuan pendidikan yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia yang seutuhnya, yaitu yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang baik dan mandiri, serta memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi kepada masyarakat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Afra. Selanjutnya ada fungsi pendidikan. Yang pertama, mengurangi pengawasan orang tua terhadap anak-anaknya. Melalui pendidikan di sekolah, orang tua melimpahkan tugas serta wewenang kepada pihak sekolah yang mendidik anaknya. Yang kedua, menyediakan sarana untuk mengembangkan bakat. Sekolah mempunyai potensi untuk menanamkan nilai pengembangan bakat pada peserta didik. Yang ketiga, mempertahankan sistem kelas sosial. Pendidikan sekolah diharapkan bisa mensosialisasikan kepada anak-anak didiknya untuk menerima perbedaan prestise, privilege, serta status. Pihak sekolah pun diharapkan menjadi sumber mobilitas siswa ke status sosial yang lebih tinggi ataupun paling tidak sesuai dengan status orang tuanya. Yang keempat, memperpanjang masa remaja untuk melakukan yang positif. Pendidikan sekolah bisa pula memperlambat masa dewasa seseorang sebab siswa masih tergantung secara ekonomi kepada orang tuanya dan pertanggungjawabannya. Selanjutnya ada manfaat pendidikan. Yang pertama, memberikan informasi dan pemahaman. Yang kedua, memberikan informasi dan pemahaman betapa pentingnya pendidikan kepada setiap peserta didik. Yang ketiga, menciptakan generasi penerus bangsa. Yang keempat, mampu untuk menciptakan generasi penerus bangsa yang ahli dalam berbagai bidang. Yang kelima,
menambah pengalaman peserta didik, dan yang keenam, untuk membentuk karakter bangsa yang bermartabat dan juga berbudi pekerti luhur. Selanjutnya ada pengertian perpustakaan. Istilah perpustakaan berasal dari kata Latin liber dan libri atau libri, artinya buku. Dari kata Latin tersebut terbentuklah istilah librarius yang artinya tentang buku. Dalam arti tradisional, perpustakaan adalah sebuah koleksi buku dan majalah. Menurut ketentuan umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan menyatakan, perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, atau rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para permustaka. Selanjutnya ada fungsi perpustakaan. Yang pertama, fungsi penyimpanan. Dalam fungsi penyimpanan, perpustakaan menyimpan koleksi, tetapi tidak semua koleksi bisa dijangkau oleh perpustakaan. Yang kedua, fungsi informasi. Dalam fungsi informasi, perpustakaan menyajikan berbagai informasi yang dibutuhkan masyarakat melalui buku, majalah, dan sebagainya. Yang ketiga, fungsi pendidikan. Fungsi pendidikan artinya perpustakaan adalah tempat yang menyediakan sarana untuk belajar, baik di lingkungan formal ataupun non-formal. Yang keempat, fungsi rekreasi. Fungsi rekreasi artinya perpustakaan berisikan berbagai sumber informasi hiburan seperti cerita rakyat, puisi, dan lain sebagainya, sehingga masyarakat bisa meningkati rekreasi kultural dengan membacanya. Dan yang kelima, fungsi kultural. Perpustakaan berfungsi untuk mendidik dan mengembangkan apresiasi budaya masyarakat dengan berbagai aktivitas, contohnya pameran, bedah buku, seminar, pertunjukan, dan lain sebagainya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ade Fitriana. Selanjutnya itu ada tugas perpustakaan. Yang pertama itu mengumpulkan, menyimpan, dan menyediakan informasi dalam bentuk tercetak ataupun dalam bentuk elektronik kepada pemakai. Yang kedua, menyediakan informasi yang dapat diakses melalui internet, namun harus pula menyediakan peraturan-peraturan yang dapat melindungi kepentingan perpustakaan dan keamanan informasi tersebut. Yang ketiga, terus memperhatikan kemajuan zaman dan kemajuan teknologi agar keinginan masyarakat dalam mengakses informasi dapat terpenuhi. Yang keempat, harus mampu menjadi jembatan penyedia informasi pada masa lalu, masa kini, dan masa depan. Yang kelima, perpustakaan harus terus mencari jalan agar tetap tanggap secara efektif dan inovatif terhadap lingkungan yang beragam dalam memenuhi harapan pengguna. Selanjutnya ada standar perpustakaan. Perpustakaan yang baik harus memenuhi 6 standar perpustakaan, antara lain efisiensi, yaitu pembagian ruang perpustakaan dirancang agar kegiatan berjalan dengan lancar. Selanjutnya ada kenyamanan. Kenyamanan di ruang perpustakaan dipengaruhi oleh beberapa hal, antara lain ketenangan dari kesibukan pemakai dan petugas perpustakaan, penerangan, suhu ruangan, peredaran udara yang cukup. Nah, selanjutnya ada ketenangan. Ketenangan merupakan hal mutlak pada perpustakaan, khususnya pada ruang membaca. Untuk mengatasi hal lain, lantai dilapisi kapet atau karet linoleum, dinding sebelah dalam dilapisi plesteran, jendela tidak terlalu lebar, dan sebagai gantinya dibuat ventilasi yang cukup, langit-langit dibuat dari bahan yang daya serapnya tinggi. Nah, keamanan penting bagi pengunjung atau koleksi, yaitu aman dari bahaya kebakaran atau kecelakaan konstruksi gedung yang kurang baik. Untuk keamanan, koleksi perlu dihindarkan dari tempat yang lembab dan terkena sinar matahari langsung. Yang selanjutnya itu ada penerangan. Penerangan sangat penting bagi suatu perpustakaan. Arsitek wajib mengadakan sistem penerangan yang sempurna sehingga memberi kenyamanan pada pembaca dan tidak membahayakan pada koleksi. Yang selanjutnya itu ada estetika.
Segi estetika erat hubungannya dengan kenyamanan pengunjung. Yang perlu diperhatikan adalah keserasian antara warna, bentuk, perabot, tata letak, hingga dekorasi ruangan. Nah, selanjutnya itu ada kaitan pendidikan dengan perpustakaan. Hubungan perpustakaan dan pendidikan adalah dari perpustakaan sebagai pusat sumber ilmu pengetahuan dan pusat kegiatan belajar serta sumber-sumber ide yang baru yang dapat mendorong kemauan para siswa untuk dapat berpikir secara rasional. Siswa dapat mencari informasi-informasi yang diperlukan dan dapat terjalin sinergi antara pustakawan dan siswa yang akan berbuah prestasi bagi siswa dan juga kinerja yang baik bagi pustakawan. Sehingga perpustakaan sangat berperan dalam peningkatan prestasi belajar siswa sebab dapat mencerdaskan penggunanya, khususnya dalam mencetak siswa yang berprestasi. Sekian pemaparan dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya akan dibuka sesi tanya jawab atau ada yang mau menambahkan dan yang lainnya. Ya, silakan dibuka termin. Ayo kepada teman-teman yang ingin bertanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fadil Iskandar, ingin bertanya kepada kelompok penyaji. Kan pada zaman sekarang kan semua orang bergantung pada internet. Sumber-sumber maksudnya sumber-sumber ilmu banyak sekarang udah di internet. Mungkinkah nanti kedepannya perpustakaan akan kurang diminati oleh masyarakat? Terima kasih. Menarik pertanyaannya. Assalamualaikum, Tita mau nanya boleh? Iya, silahkan Tita. Mau nanya tentang perpustakaan itu bisa disebut perpustakaan nggak kalau misalnya dia nggak punya anggota atau member gitu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya kepada kelompok 1. Iya, silahkan Putri Melati. Pertanyaannya itu, apa hubungan perpustakaan dengan bacaan? Lalu, apa sih periodisasi perpustakaan Indonesia terhadap apa saja periodisasi perpustakaan Indonesia? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Maaf tadi sebelumnya bertanya siapa? Yang pertama Muhammad siapa? Muhammad Fadil Iskandar, Bu. Oke, Muhammad Fadil, Putri Tita ya? Iya, Bu. Ada lagi teman-teman yang ingin bertanya? Izin bertanya. Perkenalkan, nama saya Teguh Wijaya. Saya dari kelompok 5 ingin bertanya. Apa sih sasaran penting dari perpustakaan yang ada di Indonesia ini? Terus, ada nggak konsekuensinya apabila standar dari perpustakaan itu tidak sesuai dengan standar yang ada di perpustakaan Indonesia gitu? Kayak misalkan kenyamanannya masih kurang atau enggak, kayak keamanannya gitu-gitu. Makasih. Ibu, maaf mau bertanya, ini untuk berapa orang penanya ya, Bu? Makalah bagaimana? Apa 5 minimal ya? Untuk termin pertama ya? 2 lagi kali ya? Iya, ya udah, Bu. Ade, saya mau bertanya. Iya, silahkan, Adi. Nama saya Nadira Madani. Saya ingin bertanya. Dari kelompok 9, ingin bertanya. Kan biasanya kalau anak sekolah dasar itu, kalau minjem buku dari perpustakaan, itu kan kadang suka lupa ya dikembaliin lagi. Nah, bagaimana sih caranya guru itu mengingatkan anak supaya mereka itu bertanggung jawab terhadap buku yang dia pinjam. Kan biasanya kalau udah kelas 6 gitu yang suka pinjam buku perpustakaan, kadang suka nggak dipulangin gitu ke perpustakaan. Nah, gimana menurut kelompok kalian strateginya agar dia bertanggung jawab gitu? Terima kasih. Baik, satu orang penanya lagi. Dipersilahkan jika ingin ada yang bertanya. Maaf teman-teman, sudah... Ibu, ini 5 pertanyaan ya, Bu? Iya, 5. 1, 2, 3, 4, 5 ya? 5 ya? 5? Iya, ini udah berarti udah 5 orang ya, Bu? Ya, nanti termin kedua kalau masih ada waktu. Ya udah berarti ini izinkan kelompok 1 untuk diskusi 5 pertanyaan ini ya, Bu? Silakan.
Assalamualaikum, saya izin menjawab pertanyaan dari Muhammad Fadil. Tadi Muhammad Fadil kan bertanya, di zaman sekarang kan sudah dilengkapi dengan internet. Jika semua orang bergantung kepada internet, mungkinkah jika perpustakaan akan kurang diminati masyarakat? Nah, menurut kelompok kami, internet itu tidak akan pernah mematikan perpustakaan karena internet tidak dapat menggantikan perpustakaan dalam hal-hal tertentu gitu. Jadi kayak pertama di perpustakaan itu kan selain kita untuk mencari buku, di dalam perpustakaan juga kan kita bisa berinteraksi dengan orang lain kan, berinteraksi secara sosial, secara langsung dengan orang-orang baru yang tentu saja itu tidak ditemukan di internet gitu loh. Terus yang kedua, karena kita berinteraksi dengan orang lain, maka kita dapat berdiskusi atau bertukar pikiran sehingga dapat diperoleh pengetahuan yang baru yang tidak dapat terjadi kalau kita hanya menggunakan internet saja gitu. Terus di perpustakaan juga kan tidak semua di internet itu mencakup karya-karya yang maksudnya tuh gimana ya, di internet itu tuh belum tentu semua karya-karya itu ada gitu. Kan karena kan ada karya yang tidak terpublish di internet, tetapi dia hanya ada di perpustakaan saja gitu loh. Jadi mungkin bagi sebagian orang yang membutuhkan hal tersebut itu pasti akan mempergunakan perpustakaan gitu. Dan juga untuk internet kan salah satu perkembangan teknologi kan, adanya internet itu salah satu perkembangan teknologi. Nah, tidak semua orang itu, bagi orang yang awam terhadap teknologi gitu atau misalnya gaptek gitu ya istilahnya, pastikan dia tidak mudah gitu untuk mengakses segala sumber ilmu itu hanya melalui internet saja gitu. Tapi dia menggunakan perpustakaan secara manual gitu dibandingkan internet gitu. Jadi perpustakaan itu bakal terus diminati kok sama masyarakat walaupun sekarang perkembangan teknologi ini itu bisa dibilang pesat gitu kan, tapi perpustakaan sendiri pasti nggak akan bisa mati gitu karena hanya internet saja, tetapi bisa terus hidup gitu karena tergantung dengan kebutuhan orangnya masing-masing gitu mempergunakannya gitu. Karena kan ada yang nyaman dengan internet, tapi ada yang nyaman dengan perpustakaan karena di sana tuh lebih bisa dibilang tuh perpustakaan kan nyaman gitu kan. Terus nggak ada gangguan gitu dibandingkan di internet kan pasti ada yang nggak bisa fokus dengan hanya melalui internet aja gitu, tapi butuh ruangan gitu untuk membaca atau mencari sumber-sumber ilmu gitu. Mungkin menurut kelompok kami kayak gitu, Fadil. Oke, terima kasih banyak Ade, sangat jelas. Iya, sama-sama Fadil.
Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaannya dari Putri, yaitu hubungan perpustakaan dengan bacaan, lalu adanya periodisasi perpustakaan di Indonesia. Yang pertama, hubungan perpustakaan dengan bacaan. Perpustakaan dan bahan bacaan adalah dua kata yang saling berkaitan, karena perpustakaan adalah bahan pustaka yang dikumpulkan, diproses, dan disebarluaskan kepada para pembaca atau pemakai perpustakaan. Jadi perpustakaan dan bacaan itu saling berkaitan. Lalu untuk periodisasi perpustakaan di Indonesia itu setelah Indonesia merdeka, pengembangan perpustakaan baru dilakukan pada awal tahun 1950-an hingga akhir 50-an memasuki dasawarsa 60-an. Praktis perpustakaan di Indonesia memiliki kelumpuhan karena situasi politik yang tidak stabil, perekonomian negara yang tidak memungkinkan perdanaan perpustakaan, serta peristiwa G30 SPKI yang mengguncang masyarakat. Perpustakaan Indonesia baru bangkit kembali akhir dasawarsa 60-an, terutama dengan dimulainya pembangunan 5 tahun atau pelita pada tahun 1969 hingga sekarang. Buku ini menguraikan perkembangan perpustakaan Indonesia pada tahun 1952 hingga pertengahan tahun 60-an, menyusul perkembangan sejak tahun 1969 hingga sekarang. Secara global, periodisasi perpustakaan ini berkembang dari Indonesia merdeka sampai sekarang. Gimana Putri? Apa masih ada yang ingin ditanyakan? Sudah tidak ada, sangat jelas sekali jawabannya. Terima kasih kepada Afra Taskia. Ya, sama-sama. Saya akan menjawab pertanyaan dari Tita. Pertanyaannya itu tentang perpustakaan bisa dikatakan perpustakaan nggak kalau dia nggak punya anggota atau member? Menurut saya, dapat dikatakan perpustakaan. Karena unsur-unsur penting yang ada di perpustakaan itu adanya pustakawan, adanya koleksi, adanya pengunjung atau pengguna yang memanfaatkan perpustakaan. Tanpa ada salah satu dari unsur-unsur ini, maka menurut saya suatu institusi tidak dapat disebut perpustakaan. Jadi kalau misalkan pengunjungnya itu tidak punya kartu keanggotaan atau member, itu masih bisa disebut perpustakaan. Kayak gitu, Tita. Oke, terima kasih Adel penjelasannya. Masih ada yang belum terjawab ya? Masih Ibu, ada 2 lagi Bu.
Oh ya, baik. Baik, saya akan menjawab pertanyaannya dari Nadi. Tadi bertanya, untuk anak sekolah dasar itu kan kalau minjem buku di perpus tuh suka lupa buat balikin lagi. Terus apalagi kelas 6 biasanya udah keburu lulus, jadi males buat pulanginnya. Bagaimana cara guru agar siswa itu punya tanggung jawab terhadap buku yang ia pinjam? Nah, jadi kan kalau di perpus itu, biasanya itu kan kalau yang minjem buku itu ada batas waktu berapa hari dia buat pulangin lagi gitu kan. Nah, terus juga kan di perpus itu biasanya tuh yang minjem itu nama-namanya itu dicatat gitu kan. Nah, sebagai guru kelasnya gitu, kita sesekali jangan acuh terhadap perpustakaan gitu. Kita boleh sesekali tuh kalau bisa melihat daftar nama-nama peminjam buku di perpustakaan gitu. Barangkali ada anak kelas kita yang meminjam buku tapi dia lupa mengembalikan gitu. Nah, sebagai guru tuh bisa diingatkan gitu kepada anak-anaknya gitu buat balikin tepat waktu gitu. Terus misalnya si A misalnya minjem buku, nah kita tuh sebagai guru itu tuh kayak ingetin terus gitu. Kalau enggak kayak diselingin obrolan gitu. Jadi kalau misalnya pinjem buku di perpus, jangan lupa ya balikin lagi sesuai dengan tempo harinya yang udah diberikan oleh pihak perpustakaan gitu. Jangan sampai kalian lupa mengembalikannya kepada perpustakaan gitu. Karena buku ini punya perpustakaan, kalau misalnya hilang atau misalnya kalian lupa mengembalikan, teman-teman yang lain yang ingin meminjamnya nanti akan kesulitan untuk meminjam buku tersebut karena buku tersebut itu misalnya belum dipulangin atau misalnya hilang, rusak dan sebagainya. Jadi bagi anak SD itu atau siswa itu lebih ke pengertiannya aja sih buat pengertian dari si gurunya tersebut. Jadi sering-sering diingetin aja kalau misalnya minjem buku jangan lupa balikin gitu atau dijaga dirawat bukunya gitu, jangan sampai hilang, rusak atau misalnya telat mengembalikan gitu, karena namanya ya lupa manusiawi juga sih ya, karena kalau misalnya nggak diingetin terus ya kita juga lupa gitu, makanya sebagai gurunya tuh wajib ya ingetin aja gitu. Makasih Adek, udah jelas. Sama-sama Nadi.
Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaannya dari Teguh. Pertanyaannya itu, sasaran penting dari perpustakaan yang ada di Indonesia dan ada nggak konsekuensi standar dari perpustakaan itu. Jadi sasaran penting perpustakaan Indonesia itu kan untuk meningkatkan literasi membaca kepada seluruh masyarakat Indonesia. Kalau untuk konsekuensinya, biasanya kan kalau sekolah-sekolah itu misalnya dia mau akreditasi, salah satu penilaiannya itu perpustakaan. Jadi kalau misalnya perpustakaannya itu standarnya itu kurang, itu bisa menyebabkan penilaian untuk sekolahnya pun jadi jelek juga. Jadi standar perpustakaan di sekolah-sekolah juga perlu diperhatikan. Standar perpustakaan yang baik dan ideal itu kan salah satunya kayak misalnya memiliki tata tertib, terus juga kelengkapan dari sarana dan prasarananya. Lalu juga ada kelengkapan koleksi yang sesuai dengan kebutuhan perpustakaan, kebutuhan pemustaka atau pembacanya. Lalu juga memiliki prosedur dan mekanisme kerja yang baik. Nah, mungkin kayak gitu jawabannya. Apa ada yang mau ditanya lagi, Teguh? Iya, baik, cukup. Terima kasih, Tasya. Iya, sama-sama. Baik Bu, ini sudah 5 pertanyaan, sudah dijawab semua. Ya, terima kasih luar biasa untuk kelompok 1 pemaparannya dan uraian jawabannya. Nah, kita sama-sama tepuk tangan dulu terus untuk kelompok 1. Biasa Ibu Kagum. Dan kemudian terima kasih juga kepada teman-teman yang aktif ya. Luar biasa pertanyaan-pertanyaannya. Memang terkait perpustakaan itu memang terkait dengan bahan bacaan, terkait dengan koleksi. Dan ketika misalnya berbicara era sekarang, pertanyaan Muhammad Fadil itu menarik. Ketika dikaitkan era sekarang, apakah perpustakaan itu tetap eksis? Apakah perpustakaan itu bisa disebut sebagai perpustakaan? Sebetulnya kalau kita merujuk kepada undang-undang, aturan-aturan yang ada di Indonesia, perpustakaan itu tetap merupakan suatu unit. Jadi yang dipaparkan oleh pemakalah benar, dia tetap perpustakaan itu ada. Walaupun nanti bentuknya nanti beda, apakah nanti perpustakaan itu berbentuknya e-library, apakah itu nanti perpustakaannya berbentuk mobile library, atau bentuk perpustakaannya sekarang ini yang masih berwujud tidak bentuknya gedung ya, tidak berbentuk unit, misalnya perpustakaan sepeda lah, perpustakaan perahu lah, perpustakaan atau di mal-mal. Jadi intinya perpustakaan tetap ada, walaupun nanti wujudnya berbeda. Nanti mungkin lebih dipaparkan nanti oleh nanti kelompok temannya selanjutnya ya tentang jenis-jenis perpustakaan. Di dalam perpustakaan, apa yang disebut perpustakaan, di dalamnya tetap aja harus ada SDM, harus ada koleksi, harus ada pengelolaan, harus ada sarana gitu kan ya. Nah, koleksi-koleksi ini ya bisa berbentuk dengan e-jurnal, bisa berbentuk dengan berbagai macam, misalnya bisa majalah. Kemudian kalau misalnya di era-era sekarang tidak bentuk perpustakaan sekolah tidak hanya koleksi sebenarnya, bukan hanya buku bacaan, tapi bisa juga games-games. Mungkin Anda pernah ke daerah ini nih, yang di Yogyakarta misalnya. Itu ada namanya perpustakaan, bukan sekolah sih yang saya kunjungi, perpustakaan Universitas Muhammadiyah. Itu perpustakaannya bukan hanya koleksi, tetapi malah masuk games-games. Nah, ini mungkin yang bisa ditiru oleh perpustakaan sekolah. Dan saya juga belum pernah lihat itu ya perpustakaan sekolah yang isinya itu bukan hanya buku ya, tetapi juga games-games. Gimana di dalam games-games itu ya bukan games-games yang
apa tuh namanya, dar-der-dor gitu ya, bukan perang-perang, tapi games-games yang membuat apa ya, edukasi gitu loh. Misalnya 1 tambah 1 berapa? 2. Nah, seperti itu merupakan soal juga koleksi. Nah, itu yang belum diperhatikan oleh perpustakaan sekolah sampai saat ini. Dan nah, inilah yang menjadi sebetulnya tantangan bagi pustakawan sekolah ya. Bagaimana menciptakan suatu apa ya, suatu ketertarikan siswa agar pergi ke perpustakaan. Tapi bukan sekarang era pandemi. Apa iya siswa itu boleh ke perpustakaan? Nah, ini tantangan lagi. Makanya harus menciptakan suatu misalnya buku-buku yang berbentuk e-book, e-jurnal. Kalau untuk perpustakaan perguruan tinggi, oke, hal itu tidak menjadi masalah. Tetapi yang jadi masalah adalah perpustakaan sekolah. Apakah ada gitu perpustakaan sekolah itu yang menyediakan e-book? Apakah ada perpustakaan sekolah itu yang menyediakan e-jurnal? Mungkin bisa dihitung dengan jari. Bisa dihitung dengan jari. Apalagi misalnya perpustakaan sekolahnya itu perpustakaan SD negeri, SMP negeri, SMA negeri. Kecuali kalau misalnya perpustakaan itu sekolah-sekolah bonafit. Misalnya apa ya? Misalnya yang Ibu tahu aja ya. Misalnya perpustakaan Madrasah UIN misalnya, itu kan udah lumayan bagus ya untuk kategori perpustakaan sekolah gitu ya, lumayan bagus. Tapi yang mereka pikirkan yang di perpustakaan sekolah itu saat ini hanya ya udahlah, yang penting ada perpustakaan, yang penting ada apa tuh, ada koleksinya, walaupun koleksinya hanya bahan ajar aja. Nah, itulah yang nantinya memang jadi mati perpustakaannya, mati. Apalagi udah tidak menarik, koleksinya tidak menarik, tidak ada kolaborasi sama guru, ya itu lebih parah lagi. Nah, makanya tadi menarik ada pertanyaannya, pertanyaan dari siapa itu, ada nggak sih guru itu memberi apa ya, memberi peringatan atau pengumuman kepada siswa-siswanya harus membalikan buku-bukunya ke perpustakaan. Wow, itu luar biasa kalau guru itu mau melakukan seperti itu, luar biasa. Berarti memang guru-guru itu mungkin seperti Anda ini, yang sudah memahami tentang perpustakaan. Tetapi kalau misalnya guru-guru yang belum memahami tentang perpustakaan, ya bodoh amat ya, bukan tugas saya ini, paling begitu. Nah, jadi gimana dong, Bu? Nah, berarti sinilah harus ada kolaborasi antara guru dengan pustakawan, antara pustakawan dengan guru. Nah, yang kemarin yang pertemuan pertama Ibu bilang itu konsep library teacher library. Nah, itu harus konsep-konsep itu yang harus diterapkan. Jadi sehingga ada kolaborasi antara guru dengan pustakawan, dan pustakawan pun harus berkolaborasi dengan guru. Kalau enggak, ya udah masing-masing aja. Saya guru, saya mengajar, kamu pustakawan, kamu yang harus mengelola perpustakaan. Nah, kalau misalnya tidak ada kolaborasi itu, sinergi semacam itu, maka bagaimana menciptakan anak-anak siswa-siswa yang berprestasi, dan berprestasinya itu sumber pengetahuannya adalah dari perpustakaan. Ini perlu ini ya deh, perlu penelitian lebih dalam sebenarnya. Apakah betul perpustakaan sekolah kita di Indonesia ini sudah betul-betul berperan dalam menyediakan koleksi untuk menunjang prestasi anak? Nah, ini yang belum banyak dikaji. Udah banyak dikaji, tapi sebagian besar paling juga belum koleksinya beginilah, koleksinya begitulah, tempatnya beginilah, tempat lebih begitulah. Artinya tidak nyaman lah, koleksinya hanya itu aja. Tetapi yang belum ada kajian-kajian lebih dalam seperti itu. Nah, ini mudah-mudahan ke depan dengan Anda ini semua belajar perpustakaan, Anda sebagai agent of change ya, agent of change terhadap literasi Indonesia, perkembangan literasi Indonesia, kemudian juga untuk memelekkan ya, mungkin ada petugas-petugas perpustakaan yang belum melek untuk mengembangkan justru literasi yang ada yang dikelolanya gitu ya. Jadi sehingga terjadilah mungkin ada peningkatan
peningkatan informasi, peningkatan pengetahuan, dan peningkatan koleksi-koleksi yang disediakan perpustakaan itu bermanfaat bagi guru, bagi siswa. Nah, itu mungkin yang harus dibenahi ya, bukannya dari saat ini aja, sebetulnya sudah hal gini, isu-isu seperti ini sudah lama ya, tetapi belum bisa terbenahi juga. Hal ini dikarenakan salah satu sebabnya adalah kurangnya tenaga perpustakaan yang alumni ilmu perpustakaan, atau juga kurangnya tenaga perpustakaan non alumni ilmu perpustakaan tetapi belum dilatih berkenaan tentang perpustakaan. Jadi petugas perpustakaan itu bukan hanya alumni ilmu perpustakaan, tetapi juga dia bisa non ilmu perpustakaan, tetapi harus harus mengadakan pelatihan. Intinya kalau misalnya perpustakaan sekolah itu harus bagus. Yang pertama tetap harus ada SDM-nya. Keduanya harus sarananya bagus. Tiganya dikelola dengan baik. Keempatnya yaitu dana ya. Dana ini harus gimana pun sesuatu kegiatan kalau tanpa dana tidak kurang bisa berjalan. Nah, dana inilah yang sebetulnya yang kadang-kadang mungkin terlupakan oleh oleh penentu kebijakan di sekolahan, misalnya kepala sekolah gitu ya, belum memikirkan berapa persen dari anggaran dari sekolah itu untuk diberikan kepada perpustakaan. Padahal dalam undang-undang jelas, undang-undang perpustakaan nanti yang membahas tentang perundangan ini mungkin ya, di dalam perundangan itu jelas 5% dari dana operasional sekolah itu wajib diserahkan perpustakaan. Nah, penyerahan ini bukan hanya menyangkut tentang koleksi saja, tetapi juga tentang tadi standar-standar yang sudah diungkapkan oleh oleh pemapar, standar kenyamanan, standar keamanan, standar ada 6 standar kan? Nah, itu yang harus diikuti itu oleh perpustakaan dengan dana-dana yang ada gitu. Menarik ya, Ibu sangat bangga sekali kepada Anda semua ya. Padahal Ibu cuman kasih tugas, kemudian Anda melakukan, dan Anda juga memaparkan dengan baik sekali. Luar biasa, Ibu, kagum sekali. Senang. Nanti mungkin untuk kelanjutannya, berarti, oh ya, tentang periodisasi ya. Periodisasi itu bagus lagi tadi dipapar ya, Ibu cuma melengkapi aja. Jadi sebetulnya banyak para ahli itu mengungkap bahwa kapan sih gitu ya perpustakaan di Indonesia ini booming gitu kan ya, mulai gitu kan ya. Sebetulnya udah dari zamannya di zamannya kerajaan Majapahit, kemudian zamannya Majapahit, terus apa lagi, Ibu kurang begitu paham sejarah ya. Cuman intinya sejak zaman kerajaan itu sebetulnya dia udah udah memikirkan bagaimana menyimpan bahasa-bahasa Sanskerta dalam bentuk waktu itu kan belum ada kertas ya, mungkin ya, belum booming kertas, jadi dalam bentuk dalam bentuk kulit binatang, atau kalau pelepah pohon. Nah, itu mereka udah menyimpan. Cuman waktu saat itu ada 2 pakar menyatakan bahwa itu yang disimpan adalah bukan bahan koleksi perpustakaan, tetapi itu merupakan arsip. Nah, kalau orang arsip bilang itu arsip. Nah, kalau misalnya orang manuskrip bilang, oh bukan, itu adalah manuskrip. Nah, ini jadi bahan perdebatan. Kalau orang perpustakaan itu bilang ya itu adalah perpustakaan yang disimpan oleh para kerajaannya waktu itu ya. Waktu itu kan yang memiliki perpustakaan itu hanya orang-orang kerajaan atau orang-orang yang orang-orang yang punya dana lebih lah ya, maksudnya orang kaya gitu ya. Yang keturunan aja itu mereka aja yang punya perpustakaan, yang lainnya tidak gitu ya. Nah, kalau orang perpustakaan itu menyebutnya perpustakaan, kalau orang arsip itu menyebutnya adalah arsip, kalau misalnya orang manuskrip itu menyebutnya sebagai bahan manuskrip gitu. Tapi intinya mereka itu tetap koleksi. Dan kemudian pada zamannya kerajaan Jepang, zamannya perang Jepang ya. Jepang datang itu sebelum Jepang Belanda ya, pas Belanda datang itu sebetulnya sudah mulai adanya perpustakaan, tetapi itu perpustakaan dikekepin
apa sih, dijaga oleh para petugas dari Belanda. Jadi orang-orang Indonesia itu tidak boleh menjadi pegawai perpustakaan karena dikhawatirkan orang Indonesia itu akan pintar. Nah, kemudian zamannya zamannya Jepang itu lebih parah lagi, malah yang dihimpun oleh Belanda, koleksi-koleksi yang dihimpun oleh Belanda gitu ya, bacaan-bacaan dimulai dari bacaan apa tuh namanya, koleksi-koleksi kedokteran waktu itu ya, kedokteran, kemudian mulai ke saintek gitu ya, pokoknya yang intinya yang lebih kepada kedokteran itu yang sudah dihimpun oleh Belanda zamannya Jepang itu malah justru dihancurkan itu sadis sekali itu dari zaman Jepang itu, sampai bukan hanya koleksi bacaan saja, tetapi arsip-arsip yang di Indonesia juga itu mulai dimusnahkan oleh Jepang. Nah, kemudian zamannya setelah kemerdekaan itu tahun setelah 1949 kalau nggak salah, itu udah mulai Indonesia itu mulai membentuk perlunya perpustakaan negara, perlunya tuh. Nah, di mana nanti tugasnya perpustakaan negara itu seperti sekarang, perpustakaan nasional menghimpun semua koleksi-koleksi tulisan-tulisan yang berkaitan tentang Indonesia. Walaupun sebagian besar itu sebetulnya sudah dibawa ke Belanda waktu itu. Ya, ada bagusnya juga daripada dimusnahkan sama Jepang, kan lebih baik di Belanda. Nah, itu mulai tuh, disitulah mulai Indonesia itu memikirkan kolektif memorinya berupa arsip, berupa manuskrip, dan kemudian bacaan-bacaan. Nah, makanya waktu itu setelah 1950-an sudah mulailah berdiri perpustakaan negara, terus kemudian arsip nasional, nah kemudian museum-museum dan sebagainya. Itu udah mulai tuh di situ, mulai sadarlah Indonesia bahwa kita perlu mengkolektifkan memori kita atau pengetahuan kita. Nah, kemudian kapan sih Bu misalnya perpustakaan sekolah itu timbul? Nah, perpustakaan sekolah timbul itu setelah adanya namanya ada hibah ya, hibah buku-buku dari dari perpustakaan negara, yaitu perpustakaan nasional. Dulu itu tidak bisa disebut perpustakaan nasional, dulu itu namanya perpustakaan negara gitu ya. Jadi perpustakaan negara itu memberikan hibah-hibah kepada perpustakaan bukan sekolah, baik itu SMP, SMA, dan SD, bahkan perguruan tinggi. Nah, di situ mulai tuh perguruan tinggi, sekolah itu memikirkan, oh ini ternyata harus ada unitnya. Nah, tapi kan kalau sekolah itu agak lingkupnya agak kecil, dananya juga mungkin nggak ada, jadi hanya sebagian saja yang memiliki perpustakaan sekolah. Nah, saat itu 1980 kalau nggak salah. Nah, perpustakaan perguruan tinggi udah mulai booming, udah mulai setiap perguruan tinggi wajib memiliki perpustakaan. Nah, sudah mulai itu, termasuk salah satunya mungkin Muhammadiyah gitu ya. Dan kemudian mulai adanya lebih konsen lagi harus adanya perpustakaan sekolah itu ya era-era tahun 2000-an. Nah, itu apalagi ditunjang dengan adanya teknologi informasi. Disitulah mulai darinya perpustakaan manual menuju perpustakaan hybrid, kemudian saat ini ke perpustakaan digital. Nah, itu periodisasinya ya, periodisasi artinya dari zaman dulunya itu perpustakaan udah sangat dipelihara ya. Ibarat bahasanya itu siapa yang menyimpan informasi dialah yang menjadi penguasa. Makanya kalau saat itu perpustakaan dianggap sebagai sebagai alat untuk mempertahankan suatu jabatannya gitu ya. Karena disitulah bentuk tempatnya pengetahuan. Mungkin itu tambahan dari Ibu ya. Oh ya, mumpung Ibu ingat ini ya. Absennya itu error. Jadi nanti saya berharap Anda semua itu nanti absennya itu dikumpulkan di WA group ya. Di WA group nanti Ibu send ke prodi. Dari tadi yang siang juga seperti itu. Jadi dia nggak tahu tuh siapnya ya, sistem administrasi perkuliahan itu belum siap atau bagaimana ya. Jadi
error terus, jadi bingung juga ya. Mungkin itu tambahan dari Ibu ya. Ada pertanyaan sampai sini? Saya mau nanya, Bu. Ya, silakan. Ibu kan tadi bilang kalau di Univ daerah Jogja itu ada perpustakaan yang pakai games gitu kan, Bu? Ya. Nah, itu kalau dalam tata tertib kan setahu saya perpustakaan nggak boleh berisik ya, Bu. Itu mempengaruhi nggak, Bu? Apa di tata tertib itu udah dihapus? Tata tertib itu tetap ada, Dek. Kan games itu kan, coba deh Anda di daerah Jogja. Tita daerah Jogja bukan tinggalnya? Enggak, Bu. Saya Padang. Oke, Padang. Di UMY namanya ya, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Ibu waktu itu tahun 2000, baru kemarin tahun 2020 ya, ke sana. Jadi itu kan ada berapa lantai ya? Satu, ini yang orang Jogja nih harus ke sana nih ya. 1, 2, 3 kalau nggak salah ya, 3 lantai. Nah, yang gamesnya itu di lantai 2. Di lantai 2, di situ ada games, ada pameran-pameran saya kayak corner, misalnya ada corner Prancis, nanti bisa pakai baju Prancis, bisa selfie gitu, pinjam terus kita bisa selfie. Ya hahi ya. Maksudnya berisik gitu ya, tapi dia karena lingkupnya di lantai 2 jadi tidak terdengar ke atas. Mengenai tata tertib keberisikan mungkin nggak berlaku ya di lantai 2 itu ya. Karena ibu juga berisik waktu itu. Wah, gitu kan main itu apa namanya? Apa itu namanya badminton ya? 1, 2, wah 3 gitu-gitu deh. Jadi berisik juga ya, jadi tidak terdengar gitu. Dan keduanya emang ada kedap suaranya ya. Kedap suaranya di ruangan itu cukup luas ya, luar biasa itu tempatnya. Jadi ketika misalnya para dokter yang mau sidang atau mau lagi nulis, para master atau para sarjana yang lagi nulis terus kemudian pusing, itu dia pergi ke lantai 2 untuk main-main. Jadi kan pusingnya juga hilang kan gitu. Jadi ibaratnya sesuai konsepnya daripada perpustakaan itu sendiri bukan hanya sebagai sumber belajar aja, tapi dia juga bisa sebagai sumber rekreasi, bisa main-main. Tetapi itu tadi tempat main-mainnya itu harus disediakan berbeda dengan yang orang-orang yang mau serius. Misalnya di UI misalnya, UI kan ada tuh ya tempat berisik juga ada kan? Boleh-boleh aja kan? Boleh. Cuman sayangnya di UI itu tidak ada tempat untuk bermain gamesnya. Kalau di Muhammadiyah Jogja itu ada tempat main gamesnya. Wah, luar biasa Ibu sampai apa ya? Ya seneng juga ya. Maksudnya pusing-pusing terus main-main kayak gitu hilang gitu. Itu kali ya. Jadi coba di Indonesia di Jakarta Ibu belum pernah. Kalau Padang Ibu juga belum tahu juga, yang Ibu tahu Jogja. Namun nanti menular ya ke Padang gitu ya, biar nanti bisa merasakan gitu. Kalau di Perpustakaan Nasional kayaknya belum ada ya, belum ada games ya. Udah ada kan yang pernah ke Perpustakaan Nasional? Belum ada, tapi belum. Kalau buat kayak komputer kayaknya ada, Bu. Yang games di komputer soalnya ada. Iya, soalnya di perpusnas cuma ada yang di game komputer doang. Kalau yang Ibu bilang tadi kayaknya belum ada deh. Berarti Jogja luar biasa ya Muhammadiyah ya, luar biasa dia udah memikirkan 5 fungsi ya, 5 fungsi perpustakaan. Salah satu fungsinya adalah rekreasi. Dia udah menerapkan, sementara perpustakaan lainnya belum mungkin ya. Mungkin terkait dana atau mungkin terkait apa ya? Mungkin belum perhatian ke sana, mungkin terkait selain dana mungkin terkait ruangannya mungkin nggak ada seperti itu. Tapi itu menarik ya, menarik. Itu aja di perguruan tinggi ada, seharusnya di sekolah juga ada. Artinya seharusnya konsep-konsep seperti itu, konsep-konsep rekreasi seharusnya seharusnya lebih banyak diterapkan di perpustakaan sekolah gitu. Jadi anak-anak siswa-siswa yang kelas 1 itu ngapain juga ya dijejelin misalnya dengan bacaan-bacaan yang nggak jelas gitu. Maksudnya bagi dia ya nggak jelas gitu, apaan sih nih kan. Tapi kalau misalnya dengan permainan-permainan misalnya A, B, A,
aba, ya kan keren gitu kan. Jadi malah nyambung gitu. Kalau misalnya pustakawannya sekolah seperti semua, wah keren. Berarti sangat bermanfaat gitu. Baik di era pandemi maupun tidak era pandemi. Kalau misalnya era pandemi berarti kan bisa melalui games-games online yang disediakan tentunya oleh perpustakaan gitu. Seharusnya gitu ya. Gitu. Ada lagi yang lain? Ibu, saya mau nanya, Bu. Ya, silakan Putri. Ibu, kenapa kalau misalnya buku perpustakaan hilang itu harus diganti dengan uang, Bu? Kalau bukunya hilang? Iya. Oke. Ada dua asumsi. Yang pertama, asumsinya adalah supaya Anda tidak ribet. Misalnya buku yang Anda hilangkan itu buku mahal, misalnya Education of Secondary, nah misalnya itu bla 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 yang sangat mahal misalnya, terus Anda juga mencarinya puyeng, maka pakai uang. Atau kalau nggak misalnya, enggak Bu, orang bukunya ke bahasa Indonesia, misalnya manajemen pendidikan doang, misalnya seperti itu, kemungkinan ya itu tadi untuk supaya apa ya, misalnya manajemen pendidikan misalnya kan, intinya untuk apa ya, intinya untuk mempermudah. Dan juga kalau misalnya manajemen pendidikannya itu misalnya tahun terbitnya 2013, nah udah tidak terbit lagi, nah kan lebih baik diuangkan, nanti si petugas perpustakaan akan membeli hal-hal yang baru. Itu satu. Yang keduanya, kemungkinan apa ya? Yang keduanya mungkin perlu ditanyakan oleh petugas perpustakaannya, kenapa harus seperti itu gitu kan? Apakah mungkin ada kebijakannya atau aturan-aturannya? Kalau misalnya tidak ada aturannya, maka itu perlu dipertanyakan kenapa harus pakai uang, kenapa tidak pakai buku yang Anda hilangkan, misalnya seperti itu. Jadi kalau asumsi Ibu sih kemungkinan karena untuk ini aja sih, karena untuk terutama ya koleksi-koleksi bahasa Inggris, nah untuk agar agar terbeli lagi apa yang Anda hilangkan gitu. Karena kan koleksi bahasa Inggris itu kan kalau disediakan itu hanya sekitar 2 eksemplar aja gitu. Satu judul 2 eksemplar. Gak mungkin satu judul itu 5 eksemplar, itu karena satu eksemplar bisa aja 1 juta dan sebagainya. Mungkin itu ya, Putri. Jika misalnya perpustakaannya tidak ada SOP-nya atau tidak ada aturan-aturannya, buku itu harus diganti sama uang, itu perlu dipertanyakan. Tapi kalau misalnya itu sudah ada aturannya, ya mungkin itu aturannya gitu. Iya, baik Bu, terima kasih Bu. Kalau di lingkungan yang saya tahu sih, di lingkungan saya misalnya biasanya kalau mahasiswa menghilangkan buku itu wajib membalikkan buku, bukan uang. Bukan uang, wajib pakai buku. Misalnya Anda menghilangkan manajemen pendidikan, maka harus membeli manajemen pendidikan. Misalnya manajemen pendidikannya itu saya katakan misalnya tahun 2013 sudah nggak ada, maka beli manajemen pendidikan yang sesubjek ya, yang manajemen pendidikan tetapi yang terbaru. Gitu, seperti itu. Jadi nggak boleh sebetulnya pakai uang, harus berwujud buku, karena ketika misalnya Anda menghilangkan buku, maka kan otomatis harus diganti buku itu gitu kan. Nanti kasihan teman-temannya ketika mencari buku itu tidak ada. Cuman ya tergantung dari masing-masing perguruan perpustakaan yang mungkin dia punya kebijakan lain. Ada lagi? Bu, mau nanya. Itu biasanya perpus ada kerjasama nggak Bu dengan pencetak buku, Bu? Kan kalau di sekolahan saya di Mantuju kan ada kayak buku-buku agama itu kayak ada bekerja sama gitu Bu. Jadi kalau misalkan ada yang hilang atau apapun memang harus ada konsekuensi kayak gitu Bu. Jadi nanti anak-anaknya
bayar pakai duit, terus tapi nanti dikasih pembuktian kalau sekolah itu bakal beli lagi, kayak gitu Bu. Itu ada nggak sih Bu kalau di UHAMKA atau dimanapun Bu? Terima kasih. Kerjasama ya. Kerjasama itu memang seharusnya ada. Setiap perpustakaan itu ada kerjasamanya, tetapi kalau kerjasama secara buku secara fisik itu jarang sekali dilakukan karena pasti masing-masing perguruan itu memiliki khasnya masing-masing. Misalnya UHAMKA dengan misalnya dengan UHAMKA misalnya dengan UI atau UHAMKA dengan UIN, itu kan pasti berbeda ya, bukan berbeda ininya, tapi maksudnya ada hal-hal tertentu, misalnya mungkin di UHAMKA tidak ada teknik, ada nggak ya? Misalnya ada fakultas-fakultas tertentu tidak ada, maka di perguruan tinggi ini ada. Nah itu kalau intinya kalau secara koleksi secara fisik itu jarang, tetapi kalau koleksi secara e-journal, elektronik itu seharusnya ada. Kecuali kalau misalnya yang tadi Anda katakan, misalnya ada kementerian ya, kementerian menghibahkan buku ya, kementerian menghibahkan buku ke UHAMKA misalnya. Nah itu kan hibah. Nah kalau seandainya misalnya ada mahasiswa yang menghilangkan, ya tidak wajib juga diganti ya, itu kan hibah ya. Kecuali kalau misalnya koleksi itu dibeli oleh anggaran dari UHAMKA misalnya, atau anggaran dari perguruan tinggi tertentu, itu harus diganti. Tetapi kalau misalnya hibah, setahu saya itu ya, sependek pengetahuan saya itu tidak diganti. Kan hibah kan berarti gratis ya, gratis untuk perguruan tinggi. Ya kalau misalnya hilang ya sudah, tinggal dibuat aja berita acaranya bahwa buku A misalnya hilang. Gitu. Nah kalau misalnya kalau misalnya harus diganti, nah itu ya kebijakan larinya kali ya, seperti itu deh. Baik Bu, terima kasih banyak. Ada lagi? Mau nanya Bu, perpustakaan itu bukunya harus update terus apa gimana Bu? Misalkan ada buku baru gitu Bu, itu harus benar-benar update atau gimana Bu? Wajib update, karena yaitu dalam undang-undang itu kan jelas 5% anggaran ya, anggaran kan berarti kan 4 tahun ya kan, 5% itu untuk perpustakaan, berarti asumsinya adalah SPP yang ada di Anda itu 5%-nya adalah ke perpustakaan. Nah, kalau misalnya perpustakaan itu tidak memiliki buku yang update, tidak memiliki buku-buku yang baru, itu perlu dipertanyakan apakah anggarannya itu memang tidak diberikan ke perpustakaan, ataukah memang ataukah memang jangan-jangan memang tidak diberikan ke koleksi, tetapi mungkin sarana yang lain, misalnya untuk menambah peningkatan e-library-nya dan sebagainya. Karena kan yang 5% itu tidak hanya untuk koleksi aja, kan tadi saya katakan bisa untuk pengadaan sarana, bisa untuk pengolahan yang lain atau penambahan layanan gitu, untuk peningkatan kenyamanan penggunanya seperti itu. Tapi intinya diusahakan seharusnya itu perpustakaan yang baik adalah tiap tahun itu harus ada yang update, walaupun misalnya dananya cuman update ini misalnya cuman beli misalnya cuma 10 buku misalnya kan. Misalnya kan sekarang buku mahal ya, misalnya satu buku misalnya 1 juta aja misalnya yang bahasa Inggris, atau 2 juta. Berarti kan misalnya anggarannya 10 juta aja misalnya, kan berarti kan cuma 10 buku. Nah, kalau misalnya bahasa Indonesia misalnya satu buku misalnya berapa? Satu buku misalnya 500.000 atau 300.000, berarti kan bisa mencapai 30 buku seperti itu. Jadi anggaran misalnya ya pintar-pintar si kepala perpusnya lah, misalnya anggarannya dari universitas atau dari mana gitu ya, dapat anggarannya cuma misalnya 10 juta, ya berarti ya misalnya 5 juta sarana, 5 juta koleksi gitu. Jadi wajib ya Dek, wajib, apalagi kalau misalnya perpustakaan itu terkait tentang ini, misalnya kedokteran atau terkait tentang yang sains itu loh, informasi, teknologi informasi, itu sistem informasi apalagi ya, berarti kan harus yang update. Karena kalau untuk ilmu-ilmu humaniora yang bisa dibayar, bisa di
dibayangin gitu ya. Maksudnya nggak banyak juga akan timbul yang update, paling juga untuk penambahan seperti itu. Gini tuh ya. Ya kalau nggak koleksinya nambah ya minimal kan ini ya, minimal untuk langganan e-jurnalnya itu kan wajib. Ya kan karena kan sumber informasi itu kan bukan hanya dari buku tetapi bisa jadi e-jurnal. Gitu. Itu ya Fadil ya? Ya Bu, terima kasih Bu. Sama-sama. Ada lagi yang lain? Tidak ada? Kalau tidak ada kita sudahi ya, kita sudahi apalagi mau maghrib ya, bentar lagi mau maghrib, mungkin yang Jogja atau mana tuh yang kemarin tuh, udah maghrib mungkin. Oh ya, sebenarnya Ibu punya ide sebenarnya, ide itu di konten-konten YouTube itu kan masih jarang ya, masih jarang terkait apa ya, terkait perpustakaan sekolah, konten-konten perpustakaan sekolah. Coba Anda di apa kelas 6D ini ya, kelas 6D ini membuat YouTube ya, membuat YouTube satu ini ya di dalam satu akun ya, satu akun. Nah, nanti kemungkinan nanti UTS-nya juga Ibu nanti paling juga membuat suatu konten gitu ya. Buat satu nggak mesti juga harus nulis kan, nggak mesti harus nulis juga kan. Buat satu konten terus di apa nanti di upload di YouTube nanti Ibu nilai gitu. Jadi coba sekarang dirancang ya buat satu akun. Apa Anda jangan-jangan udah punya nih? Saya nggak tahu juga. Kalau udah punya itu aja nih dipakai gitu ya. Punya. Berarti kan kalau untuk membuat YouTube kan harus punya Gmail ya. Gmail. Nah, coba buat satu akun Gmail. Kemudian Anda membuat YouTube. Nah, ketika misalnya Anda presentasi seperti ini, pas presentasinya aja, pas Anda jawabnya nggak usah ya. Pas presentasi nih dimasukkan ke YouTube. Keren. Karena belum banyak itu, coba deh perhatiin di konten-konten YouTube itu yang perpustakaan sekolah. Kalau perpustakaan perguruan tinggi jangan dibilang lah banyak banget. Tapi kalau perpustakaan sekolah masih jarang. Jadi mungkin ilmu yang Anda berikan nanti di YouTube nanti kan dibaca, didengar orang dan ya akan bermanfaat mungkin ya bagi guru-guru atau jangan-jangan petugas perpustakaannya. Oh ternyata wah hebat nih pemikirannya tentang perpustakaan, kan bisa dicontoh seperti itu. Ya minimal untuk inilah sharing knowledge-nya gitu ya. Ya kalau apa ya maaf ya kemarin Ibu agak lupa ya. Jadi coba nanti dimulai pertemuan ke besok ya untuk apa ya yang kelompok 2 dan seterusnya nanti pas apa ya pas nanti Anda presentasi itu direkam ya, kemudian masukin YouTube, terus nanti kasih linknya gitu. Nanti di situ kan bisa penambahan nilai Anda juga. Gitu. Ini tuh ya. Bisa ya? Insya Allah bisa ya. Bisa Bu, insya Allah Bu. Nah, sip. Nanti yang apa tuh, yang di konten di YouTube-nya itu pas Anda presentasi aja. Pas Anda presentasi, nanti kalau pas tanya jawab nggak usah. Jadi pas presentasi, jadi misalnya tentang fungsi perpustakaan misalnya kan nanti ada kaitannya dengan pendidikan tuh. Gitu kan. Karena selama ini konten-konten YouTube itu kebanyakan sebagian besar tentang perpustakaan itu yang sekolah itu jarang. Apalagi dikaitkan dengan pendidikan jarang banget. Ya dan satu lagi mumpung Ibu ingat ya udah besok aja deh. Maksud Ibu Anda itu ikuti seminar webinar satu aja webinar perpustakaan, tapi itu nanti bukan untuk minggu besok, minggu selanjutnya nanti Anda ikuti, kemudian nanti Anda tarik tiga pembahasan tiga besarnya, misalnya tentang perpustakaan. Nah, apanya itu? Misalnya Anda ambil tarik kesimpulan tiga kesimpulan, nah kemudian nanti Anda masukin di dalam paper cuma ini aja selembar aja. Tapi itu untuk minggu yang akan datang, 3 minggu yang pertemuan ketiga. Ya, itu mungkin ya untuk hari ini. Terima kasih banyak kepada kelompok 1 dan siap-siap untuk kelompok 2. Terima kasih, jaga sehat ya, dan jangan lupa sholat. Terima kasih, kita sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Berkatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama.